Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan Guru Academy. Pada kesempatan pertemuan yang keempat ini kita akan membahas manfaat augmented reality dan virtual reality dalam pendidikan. Jadi memang kita akan sedikit mengupas tentang augmented reality atau AR dan juga virtual reality. Jadi karena dengan pemanfaatan dua aplikasi ini tentu akan bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, interaktif dan juga bermakna di era digital saat ini. Baik, kita akan pahami apa itu AR dan VR dalam pendidikan. Jadi memang di teknologi imersif seperti AR dan VR ini membuka dimensi baru dalam pembelajaran. Dengan adanya augmented reality dan virtual reality ini akan memunculkan pengalaman belajar yang lebih mendalam lagi ya, karena kita bisa memberikan kesan seperti nyata seperti itu kepada peserta didik saat mereka menggunakan aplikasi atau alat tersebut. Baik, kita akan kenalan dulu dengan yang namanya augmented reality dan virtual reality. Jadi augmented reality itu teknologi yang memang menambahkan objek digital ke dunia nyata secara real time. Jadi dengan adanya AR tadi itu kita bisa membuat peserta didik kita melihat informasi tambahan seperti di dunia nyata, ya, seperti nyata di dalam anunya gitu. Kemudian kalau VR sendiri itu akan menciptakan yang lingkungan yang betul-betul apa ya, kayak bisa seperti dunia nyata juga gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk praktik-praktik yang mungkin tidak bisa kita lakukan secara konvensional. Jadi VR dan AR tadi bisa meningkatkan pengalaman belajar mereka karena dengan adanya visualisasi 3D dan juga simulasi yang benar-benar realistis itu akan menjembatani kesenjangan yang selama ini terjadi antara praktik dan teori yang kita pelajari. Kita banyak cerita tentang Mesir, piramidnya seperti ini, tapi kita hanya cerita. Tapi kalau kita gunakan VR dan AR tadi, siswa akan seperti menjelajahi piramida di Mesir seperti itu gitu. Oke, apa saja manfaat AR dan VR dalam pembelajaran? Yang pertama, dengan penggunaan AR dan VR itu akan meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan siswa. Ya, jadi dengan adanya teknologi ini bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa secara signifikan menurut Veritas dan Kamsen tahun 2008. Kemudian untuk dengan pemanfaatannya ini juga punya manfaat yang kedua, yaitu bisa memfasilitasi pemahaman konsep abstrak melalui pengalaman nyata virtual. Mereka seakan-akan berkegiatan di dunia nyata seperti itu, atau misalnya ke ruang angkasa seperti nyata di ruang angkasa, padahal mereka tetap di kelas seperti itu, ya. Jadi hanya dimanipulasi dan divisualisasi saja. Jadi dengan VR dan AR tadi tentu juga membangun pengembangan keterampilan abad 21, baik kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan nalar kritisnya untuk pemecahan masalah kompleks seperti itu. Jadi dengan pembelajaran imersif ini akan mengubah cara belajar peserta didik kita ya. Dari bagaimana mereka belajar sehingga bisa menciptakan pengalaman yang tak terlupakan dan bermakna tentunya. Ya, platform AR dan VR edukatif yang bisa digunakan apa saja? Di sini saya akan memberikan contohnya adalah Ensemble Edu. Ya, di dalam Ensemble Edu ini kita bisa membuat sebuah media ajar ya bentuk 3D interaktif. Jadi kenapa apa aja fitur unggulan dari Ensemble Edu tadi? Yang pertama, platform ini mudah digunakan untuk materi-materi
pelajaran berbasis 3D ya, tanpa keahlian pemrograman. Jadi memang Assembler Edu ini bisa mendukung pembelajaran visual dan eksplorasi konsep secara mandiri dengan drag and drop tadi. Yang ketiga adalah banyak perpustakaan objek 3D yang luas dan mencakup berbagai disiplin ilmu dan bisa digunakan kolaborasi real time ya gitu. Jadi contohnya misalnya model anatomi manusia interaktif untuk pelajaran biologi. Masih banyak lagi yang bisa digunakan media-media lain gitu. Oke, bagaimana cara kita merancang simulasi dan ruang belajar virtual supaya mereka bisa benar-benar bereksperimen seperti di dunia nyata? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan kreasi dunia virtual. Bapak Ibu bisa membuat dunia virtual dengan simulasi interaktif untuk berbagai mata pelajaran, dari sejarah sampai matematika misalnya. Jadi kalau sejarah tadi misalnya bagaimana kita mengapakan tadi di Mesir ya, piramida, mengenal piramida seperti apa begitu. Kemudian yang kedua, bisa melakukan kolaborasi kreatif. Jadi karena dengan AR dan VR tadi memungkinkan siswa untuk berkreasi dan berkolaborasi di ruang virtual. Dan yang ketiga, yang penting adalah mengintegrasikan pemrograman ya. Karena di sini kita harus bisa pemrograman block based untuk mengajarkan bagaimana logika komputasi yang intuitif. Kemudian di sini ada aplikasi alternatif yaitu Matchcup ya. Di sini objek fisik berbentuk kubus dapat di-scan untuk bisa menampilkan konten AR-nya di telapak tangan siswa. Jadi sempurna untuk pembelajaran haptik ya, menggabungkan sentuhan fisik dengan visual digital. Atau kita bisa gunakan juga Google Expedition, di mana kita bisa melakukan tur virtual tadi ke lokasi bersejarah, bisa melakukan kunjungan misalnya tadi ke piramida Mesir ya, atau ke stasiun luar angkasa misalnya tanpa mereka meninggalkan kelas gitu. Jadi platform-platform ini bisa banget digunakan atau untuk mengakses pembelajaran yang di luar kelas tradisional. Misalnya kita mau melakukan praktik kimia yang berbahaya, tapi kita bisa lakukan dengan virtual tour dan lain sebagainya, sehingga bisa aman tapi mereka bisa punya pengalaman seperti nyata seperti itu. Jadi dengan adanya virtual reality dan augmented reality ini, kita bisa membawa pelajaran itu ke dunia nyata. Jadi dengan adanya perpustakaan konten yang kaya, platform seperti Assembler Edu tadi bisa mendemonstrasikan akses ke pembelajaran berbasis teknologi. Nih, kita bisa mendesain aktivitas belajar berbasis immersive learning. Jadi, Bapak Ibu harus pahami apa saja prinsip mendesain pembelajaran imersif. Jadi, pembelajaran imersif menggunakan AR atau VR, prinsip yang pertama yang harus dipatuhi adalah autentisitasnya. Jadi, memang pembelajaran atau pengalaman belajar yang ingin kita capai itu harus otentik dan kontekstual. Jadi kita ingin menciptakan situasi nyata ya, seperti nyata yang akan dialami oleh siswa. Itu tadi ya, prinsip yang pertama adalah autentisitasnya. Yang kedua, refleksi terintegrasi. Kalaupun pembelajaran kita rancang dengan canggih, namun tidak ada refleksinya, itu juga kurang optimal. Maka pembelajaran berbasis imersif ini harus diintegrasikan dengan refleksi dan asesmen digital, sehingga konsep yang sedang dipelajari benar-benar dapat tercapai. Jadi ada kegiatan refleksi terintegrasi dengan kegiatan imersif tadi. Kemudian harus ada kolaborasi aktif, karena untuk bisa mendorong interaksi sosial dan konstruksi pemahaman bersama gitu. Nih, contoh kita melakukan simulasi laboratorium kimia virtual ditambah dengan refleksi kelompok. Jadi siswa melakukan eksperimen berbahaya secara aman di VR, kemudian mereka berdiskusi tentang reaksi kimia yang terjadi dari hasil pengamatan mereka. Seperti itu.
Nih, jadi ada pun strategi refleksi, karena memang tanpa refleksi itu kurang apa ya tadi, baik itu VR maupun AR tadi. Maka bagaimana cara kita membawa mereka, membiasakan mereka melakukan refleksi? Bawalah dengan menggunakan pertanyaan pemandu. Kita lakukan dialog terarah. Ada pertanyaan pemandu sehingga bisa menghubungkan pengalaman virtual dengan konsep yang ingin mereka pahami ya, dengan pemahaman mereka sebelumnya. Kemudian yang kedua, dokumentasikan pengalaman. Siswa harus bisa mencatat hasil observasi dan pengamatannya, apa saja insight yang mereka dapatkan selama dan sesi imersif tadi melalui jurnal digital mereka. Kemudian dilakukan juga dengan sesi briefing bersama ya, diskusi bareng, diskusi kelompok untuk berbagi perspektif dan membangun pemahaman secara kolektif. Kemudian karena memang tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa refleksi merupakan kunci dari pembelajaran imersif. Bisa pembelajaran imersif ini tidak hanya sekedar hiburan, tapi bisa membuat mereka memahami itu ya dengan adanya kegiatan refleksi gitu ya. Ada beberapa tantangan dalam implementasi AR dan VR di sekolah. Yang pertama tentu kesenjangan digital ya, karena memang masih banyak sekolah-sekolah yang masih perangkat keras dan koneksi internet yang masih belum memadai. Kemudian investasi yang termasuk tinggi ya untuk perangkat AR dan VR tadi ya. Kemudian pemeliharaan berkelanjutan juga membutuhkan biaya dan teknologi tinggi. Itu jadi perlu dukungan teknis berkelanjutan gitu ya. Oke, jadi ada pun tantangan-tantangan seperti itu, selain dari fasilitas tentunya tantangan yang datang dari guru. Yang pertama, adaptasi gurunya. Jadi guru perlu beradaptasi dengan teknologi AR maupun VR supaya bisa mengelola dan menggunakan AR dan VR ini dengan maksimal. Mereka harus tahu bagaimana metode mengajar, bagaimana menguasai teknologi baru ini, dan bagaimana merancang pengalaman pembelajaran yang benar-benar efektif gitu. Kemudian mengintegrasikan ke kurikulum, juga perlu dirancang ulang kurikulum supaya pemanfaatan AR dan VR itu benar-benar bisa menjadi bagian dari terintegrasi dengan kurikulum gitu. Dan tentu harus ada asesmen baru dengan pengembangan VR dan AR. Tentu pengalaman belajarnya, asesmennya juga harus diselaraskan. Jadi masih banyak dari kita, jangankan penggunaan teknologi baru VR dan AR, kadang-kadang pembuatan media digital lain yang lebih sederhana juga itu masih banyak menjadi tantangan untuk Bapak Ibu guru. Oleh karena itu penting adanya pelatihan berkelanjutan dan komunitas berbagi praktik baik yang akan menjadi kunci kepercayaan diri dan kompetensi guru ya, terutama dalam mengenai AR dan VR dan penggunaannya seperti itu. Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu pelatihan tentang ini ya, extend reality yang bisa meningkatkan kompetensi digital dan pedagogis guru. Kemudian kolaborasi strategis ya dari pengembang teknologi, sekolah dan juga lembaga penelitian untuk bisa menciptakan konten-konten yang relevan. Kemudian dukungan kebijakan juga dibutuhkan. Kemudian juga perlu model berbagai sumber daya, karena memang pembelajaran digital ini ya harus bisa dilakukan tanpa mengurangi beban biaya dari individu. Jadi memang perlu modal tinggi lah seperti itu Bapak Ibu. Harapannya dengan adanya AR dan VR ini bisa memberikan masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih optimal lah gitu, dengan adanya strategi yang tepat, ada komitmen bersama dari setiap seluruh sekolah di Indonesia. Tentu bisa kita memanfaatkan transformasi digital ini dengan baik
Tentu itu akan bisa menjadi peluang untuk kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang VR dan IR pada kesempatan malam hari ini, yang mana IR dan VR tadi membuka peluang revolusioner dalam pembelajaran interaktif dan reflektif yang akan mengubah cara siswa memahami dunia sekitar mereka. Banyak platform yang bisa dimanfaatkan untuk IR dan VR seperti Aslamber Edu dan CoSpace Edu ya. Kemudian untuk bisa melaksanakan implementasi pembelajaran berbasis extended reality tadi, tentu masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh kita, namun adanya kolaborasi antar sektor dan inovasi yang berkelanjutan itu akan bisa menjawab semua tantangan-tantangan pendidikan saat ini. Mari kita wujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan inklusif untuk generasi penerus bangsa. Masa depan pendidikan Indonesia dimulai dengan langkah berani kita hari ini. Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.